Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang power flow transmisi otomatis posisi D3. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Nazwa Anuhak NIM 01, Afidin Junianto NIM 15, Priti NIM 16, Hanif Ade Saputra NIM 25, Rehan Ahmad Subhi NIM 024. Berikut presentasi dari kami. D3 dapat digunakan ketika kendaraan mencoba menyalip dan berada pada putaran rendah. D3 akan meningkatkan putaran mobil yang bisa meningkatkan kekuatan secara signifikan dan membantu ketika menyalip kendaraan. Menjelaskan bagian komponen yang aktif. Yang pertama bagian C1, lalu C2, B2, FO, dan CO. C1 ini berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari torque converter dari input shaft menuju ke ring gear. C2 juga menghubungkan tenaga dari input shaft ke sun gear, kemudian bagian depan ini bagian belakang. Di sini sun gear bagian depan berhubungan secara langsung dengan sun gear bagian belakang. Untuk bagian gagang ini namanya planetary carrier yang berhubungan dengan bagian overdrive gear di sebelah sini. C1 aktif dan C2 aktif, tenaga dari torque converter terhubung ke ring gear dan ke sun gear. Otomatis ring gear dan sun gear ini akan berputar arah dengan jarum jam. Ini menjadi satu kesatuan karena putarannya sama dari input shaft. Jadi mereka berputar dengan putaran yang sama. Di sini ring gear dan sun gear ini menjadi gigi yang penggerak dan pinion gear ini menjadi gigi yang digerakkan. Terhubung ke sini, ke planet tarik carrier. Bagian belakang ini juga berputar sama ya, karena ini tersambungkan, ini berputar sama. Lalu putarannya ini terhubung ke pinion gear bagian overdrive. Di sini FO dan CO fungsinya adalah FO ini bagian dari one way clutch dan CO ini bagian dari clutch. FO fungsinya untuk menghubungkan dari sun gear dengan ring gear, hanya menghubungkan saja. Kalau CO ini juga menghubungkan sun gear dengan ring gear, tapi menghubungkan putaran. Jadi saat posisi D3 ini FO dan CO aktif, sun gear dan ring gear aktif dan juga meneruskan putaran. Jadi putaran dari sini diteruskan ke sini dan berputar searah dengan jarum jam dan diteruskan ke output. Putaran input shaft sama juga dengan putaran dari output. Bagian B2 aktif saat D3 diturunkan menjadi D2, C2 tidak aktif. Otomatis sun gear ini terbebas. Pinion gear ini berputar ke arah jarum jam. Nah, sun gear akan berputar berlawanan arah jarum jam. Fungsi dari B2 ini akan mencegah sun gear untuk berputar berlawanan arah jarum jam sambil menunggu aktifnya dari F1 atau brake dari one way clutch. Sekarang saya akan menjelaskan tentang power flow dari oli transmisi. Jadi oli transmisi akan masuk ke daerah ini adalah daerah input shaft yang akan terhubung karena akan menekan C2 dan C1. Minyak jadi masuk ke sini dan menghubungkan 2 dan C1. Jadi torsi akan masuk dari input shaft dan diteruskan oleh C2. Untuk C2 dia akan terhubung yang garis kuning ini dengan sun gear. Ini adalah bagian sun gear yang terhubung dengan ring gear depan dan ring gear belakang ini. Lalu C1 ini akan berhubungan yang bagian merah ini untuk menggerakkan bagian dari ring gear bagian depan. C2 dan C1 aktif sehingga sun gear depan belakang dan ring gear depan akan bergerak. Jadi ini akan bergerak searah jarum jam. Warna hijau ini adalah bagian dari planetary carrier yang terhubung dengan bagian ring gear dari overdrive gear. Kesatuan putaran dari ring gear dan sun gear ini akan diteruskan oleh planetary carrier ke dalam overdrive gear. Akibat dari FO juga CO, jadi mereka saling berkaitan dan akhirnya tenaga tadi diteruskan ke output. Saya menjelaskan tentang perhitungan rasio pada posisi D3 ini, di mana pada unit ini gigi yang digerakkan adalah planetary gear. Gigi dari planetary carrier dapat dihitung dengan cara sun gear ditambah ring gear, serta gigi yang menggerakkan adalah sun gear dan ring gear. Mengapa gigi yang digerakkan sun gear dan ring gear? Karena gigi yang merupakan bagian planetary carrier dan gigi pada planetary carrier dapat dihitung dengan cara sun gear ditambah ring gear. Untuk penjelasan perhitungan rasio gigi ini akan dijelaskan oleh Mas Afidin Suryanto. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio D3. Ketika C1
dan C2 aktif. Otomatis C1 ring gear akan berputar dan C2 shunt gear juga berputar. Dengan aktifnya C1 dan C2 mengakibatkan putaran yang bersama-sama atau satu kesatuan. Sehingga dengan adanya putaran yang kesatuan mengakibatkan putaran pada input shaft dan output shaft memiliki putaran yang sama, kemudian diteruskan ke overdrive menuju output. Persamaan putaran antara input shaft dan output shaft sama, maka dihasilkan rasio perhitungannya sama dengan 1:1. Hal ini bisa dibuktikan secara perhitungan, yaitu G rasio sama dengan gigi yang diputar dibagi gigi yang memutar. Dijelaskan sesuai gambar bahwa input shunt gear sama dengan 33, pinion sama dengan 15, ring gear sama dengan 79, dan pada output shunt gear sama dengan 33, pinion 15, dan ring gear sama dengan 79. Maka perhitungannya yaitu pada rasio input G rasio sama dengan 33 plus 79 dibagi 15 sama dengan 7,46. Begitu pula pada output sama dengan 33 plus 79 dibagi 15 sama dengan 7,46. Jadi, G rasio sama dengan gigi yang diputar dibagi gigi yang memutar. Sehingga dihasilkan pada angka 7,46 dibagi 7,46. Maka hasilnya adalah 1. Dengan hasil dari perhitungan G rasio pada posisi D3, dihasilkan bahwa rasio gear pada D3 adalah 1:1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.